Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jela Sutra. Oke teman-teman, kali ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang apa saja sih faktor yang menjadi keberhasilan dari sebuah penetasan menggunakan mesin. Nanti kita akan bahas bagaimana sih atau faktor apa saja yang menjadi kegagalan sebuah mesin atau ketika kita menetaskan dengan mesin. Ya, mungkin bagi teman-teman melihat mesin saya ini cukup sederhana ya, tanpa air. Biasanya di sini diberikan air untuk menjaga kelembapan. Ya, kalau saya tidak menggunakan air tidak apa-apa ya, karena kebetulan ini telur yang saya tetaskan itu telur ayam. Kemudian dari pertanyaan tadi, sering misal ada seseorang pesan mesin kepada saya, Mas, berapa sih persentase keberhasilan menggunakan mesin? Jadi untuk persentase itu banyak sekali faktor. Untuk faktor pertama itu bisa dari indukan ayam, kemudian dari kualitas telur, kemudian bisa dari operator atau dari mesin itu sendiri. Nah, itu beberapa faktor yang menjadi keberhasilan sebuah penetasan atau menggunakan mesin tetas. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau dari faktor telur, mungkin saja dia berasal dari telur atau yang sudah lama, itu bisa. Contohnya, teman saya itu punya ayam, dia mengeram di luar kandang. Jadi ketika telur itu sudah terkumpul, itu karena cuacanya dingin, kemudian banyak air, itu kualitas telurnya jadi menurun untuk penetasan, sehingga itu bisa menjadi salah satu faktor. Kemudian dari indukan yang muda itu biasanya telurnya itu persentase tetasnya itu, daya presentasi tetasnya itu rendah. Nah, itu juga menjadi faktor. Kemudian dari operator atau orang yang mengoperasikan telur, itu juga bisa menjadi salah satu faktor, tapi bukan utama. Semuanya bisa menjadi harus saling mendukung. Jadi dari operator yang mengoperasikan telur itu, kalau dia tidak bisa, ya istilahnya bisa gagal gitu. Kalau untuk mesin juga bisa menjadi faktor. Contohnya salah desain, lampu terlalu rendah, atau mesin itu terlalu panas, salah setting suhu. Nah, itu bisa menjadikan faktor kegagalan dalam sebuah penetasan menggunakan mesin tetas telur. Oke, itulah beberapa faktor yang menjadi pemicu atau keberhasilan. Jadi bukan faktor mesin saja, jadi masih banyak sekali. Contoh saja dalam penempatan sensor, ini harus tepat. Teman-teman jangan meletakkan sensor ini masuk ke bawah atau di daerah yang salah. Cara kalau saya sendiri, apakah ini atau termostat ini menjadi ukuran atau patokan, ya ini untuk ini bisa untuk jadi patokan. Bisa kalau saya ini pada suhu 36 hidup, kemudian pada suhu 37 mati. Kenapa? Karena ketika saya raba dengan tangan seperti ini kehangatan telur itu sudah cukup, sehingga ketika saya cek, oh ternyata di suhu 37 ini sudah hangat, sudah cukup, berarti sudah cukup. Setting suhu pada 37 itu sudah cukup. Kalau teman-teman 38 kok belum hangat, dinaikkan lagi 38,5, itu contoh. Ya, itulah sedikit tips dari saya tentang penetasan telur menggunakan mesin tetas. Bagi teman-teman yang belum paham atau ingin bertanya, silakan komen. Jangan lupa subscribe
untuk kelangsungan channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat ke depan, bisa menjadi motivasi atau sebuah ide usaha untuk teman-teman ya yang hobi ayam, untuk menjadikan penghasilan tambahan tapi mempunyai nilai penghasilan pokok. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.